Kalau banyak. Wow, sholal ma'i. Wow, sholal ma'i. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ausillan umakan sapa sira alma ibahi ila maudhi tahdifi marang maudhi tahdif wa utai maudhi tahdif ma berkoro ya ada tukang biasa akan sapa nisa tanhiyat syari ing bersiakan rambut anu saking maudhi wa utai maudhi ma berkoro baina rasul ada nuni ing dalam antarane ujung kuping ila zawiyatil jabini marang pojokan al jabin ari negesaken supaya summa ing perkara ya kau kang tumiba koma ya kau kang tumiba musabima fi jabhatil wajhi ing dalam ini anu ya fi jihadil wajhi kalau soal fi jihadil wajhi dalam arah-arah rai wajah wa usilan kepungakan sapa sura al-ma'i wa ila mana bi sya'ril arba'ati ila mana bi syumuril arba'ati maring panggolan jumuri boro rambut al-arba'ati kang papat al-hajibaini rupani alis luru wasyaribaini lan kumis luru wal ahdabi lan hidep wal adharaini lan ati-ati luru wa huma utawi al adharaini huma perkara yuwasiani kang ngarahaken karuni al kudunaini ing kubur luru mimma da'illahyati saking panggonane lahyah wa yajulan wajib apa disul mak nemungan baju. Jadi gini ya, pertama itu maudhu tahdif, perhatikan saya semua ya. Jadi maudhu tahdif itu tempatnya di sini ya. Jadi saya buka pada saya maudhu tahdif tempatnya itu di sini ya. Di sini maudhu tahdif ya, sebelah sini ya maudhu tahdif. Kemudian ini namanya an-nas'ah ya, ini namanya an-nas'ah ya, nas'ah di sini ya. Kemudian ini namanya al-jabin, namanya al-jabin, ini jabin. Yang ini namanya jabhah. Apa namanya? Jabhah. Yang ini namanya an-nasiyah. Jadi yang atas ini namanya an-nasiyah, bawahnya al-jabhah, kanan kiri yang nempel ini apa namanya al-hajib. Apa namanya itu? Jabin ya. Ini yang di sini namanya apa? Al-jabin. Sini namanya al-jabin, yang tengah namanya jabhah, tempat kamu sujud, yang atasnya itu namanya an-nasiyah. Apa namanya? An-nasiyah. Yang ini yang ada putih-putih ini di sini ini namanya an-nazah. Ya. Nah, yang di atas telinga posisi sini, di atas telinga sampai ke sini, ini yang dikatakan maudhi'ut tahdif. Apa maudhi'ut tahdif ya. Kok kenapa dikatakan maudhu tahdif? Karena biasanya orang-orang Arab, perempuan Arab dulu itu kalau kalau ingin akan jadi kemanten biasanya dicukur. Nah, dicukur. Soalnya apa? Supaya kelihatan wajahnya itu mulusnya sampai ke atas. Seperti itu. Paham ya? Nah, yang ini namanya al-adar. Di sini ini, di depan telinga yang putih ini, yang tidak ada yang tidak ada rambutnya, tahu kan ini? Tahu kan? Ada semua kan? Saya nggak tulis, saya nggak tulis. Ya, kalau semua punya telinga mesti ada al-adar. Jadi yang di depan telinga tapi belum ada rambutnya itu namanya apa? Al-adar. Nah, kalau di depannya ada rambut, kayak saya ini, namanya rambut yang tumbuh di al-adar. Mana bin syukuril adar. Apa? Insyaallah. Ini namanya al-hajib. Apa namanya? Nah, al-hajib alis. Nah, kalau yang di sini mata ini namanya al-ahdaf. Idep dalam bahasa Jawanya. Bahasa Kapolongannya apa?
idam. Tritipan. 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 Ojo tritisan ya. Nah, di sini ini namanya al-ahdab. Namanya al-hajib. Terus sampai sini ini namanya lahyain. Ini al-lahyah. Paham ini ya? Al-lahyah. Kemudian ini ad-daqon. Ya. Jadi pangkal daripada tulang di mulut, di bawah tulang gigi ini namanya al-lahyah. Kalau lihyah itu jenggot, ini al-lahyah. Paham ya? Insyaallah. Nah ini namanya apa? Asyarif. Paham? Ayo. Nah ada rambut yang tumbuh ke sini. Orang laki-laki yang jantan biasanya sampai tumbuh ke sini. Nah, itu namanya asab al-isbal. Nah, itu. Paham itu seperti itu. Tapi yang tempatnya wudu itu adalah apa namanya? Maudhi'ut tahdif, di atas telinga persis. Jadi kalau kamu wudu semua dikenakan semua. Wudu dulu straight begini. Nah, sampai begini. Paham ya? Nah, begini terus di rambut di atas telinga itu terkena semua. Nah, blur sampai ke sini. Paham ini? 62 ambil langsung begini. Nah, ini. Jadi terutama yang telinga yang putih ini kena juga. Ya. Nah, kemudian di sini an-nas'ah, an-nas'ah sini. Jadi dari atas sampai ke an-nas'ah. Nah, ke di atasnya itu sampai apa? Ini. Dua perkara ini. Banyak. Sebenarnya mulainya dari an-nas'ah sini. An-nas'ah sebelah sini, mulai dari sini. Nah, ini akan kamu begini, terkena di an-nas'ah. Kalau kamu membasuh an-nas'ah bun-bunan mesti terkena rambut. Nah, kalau tidak terkena rambut itu menunjukkan bahwa kamu tidak sempurna membasuh an-nas'ah. Apa? Terus sampai ke sini, yang sebelah kanan ini sampai di kencengi atas telinga, sampai sini, ya, sampai di sini. Apa? Nah, kencingnya telinga begini, nah, sampai begini, paham? Jangan sampai begini, tidak usah, begini aja. Nah, berubah, nah, paham ya? Terus sampai ke bawah. Makanya kadang-kadang anak-anak itu wudunya keliru, wudunya begini, yang di sini masih kering. Ya orang sah begini. Kenapa tidak sampai kepada lahnya? Kok masih kan di sini? Aduh, atis ya. Katanya tinggi. Nah, ini wudunya tidak sah. Apa ini semua? Insyaallah. Apa ini ya? Insyaallah. Itu. Nah, al-hajib sebelah sini. Ini juga harus kena rambut ini. Karena rambut ini tipis, maka air harus sampai masuk ke pangkalnya rambut. Itu. Apa? Insyaallah. Itu loh. Jadi karena itu tipis, maka ada apa harus masuk ke pangkalnya rambut. Apa namanya? Tempat cukurnya rambut harus sampai. Itu. Kepada ahdab juga sama. Kumis juga sama. Nah, kalau jenggot tergantung. Kalau kamu kan nggak punya jenggot, wajib air nempel di janggutnya kamu. Jadi 62 kamu gini kan, wajib janggut kamu ini terkena apa? Terkena air. Kalau saya jenggot saya tebal, tidak wajib, tapi saya disunahkan membasuh begini. Apa? Oh, ada di kota, karena juga ganteng orang. Kata istilah kan seperti brengsek. Ya. Paham ini? Insyaallah. Nanti dipraktekkan begitu. Nah. Wajibulan wajib pokok isolul ma nekakkan banyu ila mana bisyari marang bangunan cukulane rambut minal lihyati saking jenggot al-khafifati kang ringan dunal kasifati orang kang tebal. Wakulna sekarang kalau jenggotnya itu tipis, punya Kang Ismail jenggotnya tipis ya tuh Kang Rokim pada jenggotnya ini Ya.
Kalau kamu nggak punya jenggot tapi kalau yang ada jenggotnya tapi tipis wajib air ini sampai ke pangkal tubuhnya rambut. Paham ya? Insyaallah. Tapi kalau al-kasifah itu tidak ada wajib. Bedanya apa? Kalau al-kasifah itu dari depan tidak bisa lihat kulit sini nih. Jadi kalau tebal itu dari depan tidak bisa lihat kulitnya. Tapi kalau tipis bisa lihat kulitnya. Kayak dari Kang Ukip bisa, kayak Kang Ismail bisa. Nah, paham? Dikira mau bisa. Ya. Nah, itu kalau misalnya yang tebal hukumnya apa namanya tidak wajib. Wakulan ucapo sapa sira inda usril wajhi ing dalem nalikane membasuh wajah. Allahumma du'usi Allah bayyin kula aturi memutihkan panjenengan wajhi wajah ingsun binurika kelawan cahaya ing panjenengan yauma tabiyatu ing dalem dinone dadi putih apa wujuh auliyaika pira-pira wajahe wali-wali panjenengan wala taswaddu lan sampun menghitamkan panjenengan wajah ingsun bidulamatika kelawan pira-pira kegelapan panjenengan yauma taswaddu ing dalem dinane dadi hitam apa wujuhun pira-pira wajah apa wujuh a'daika pira-pira wajah pira-pira musuh panjenengan. Doa ketika membasuh wajah, doanya sunnah, basuh wajahnya termasuk rukun, jangan dibalik ya. Tuh. Allahumma bayyin wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku binurika dengan cahayamu ya Allah yauma tabyatu pada hari menjadi putih apa wujuh auliyaika wajah-wajah wali-walimu ya Allah wala taswadkan sampun menghitamkan panjenengan jangan kau hitamkan ya Allah wajahku bidulamatika dengan kegelapan-kegelapanmu ya Allah yauma taswatu ketika hari menjadi hitam wujuh a'daika wajah-wajah musuh-musuhmu ya Allah. Kalau misalnya ingin cepat ya Allah mabayyin wajhi yauma tabyad wujuh wala tusawwid wajhi Allah mabayyin wajhi yauma tabyad wujuh wa taswad wujuh. Kalau mau singkat ya. Ini doa ini hafalkan, kalau sempat kamu ungkapkan doa ini. Doa meminta kepada Allah bahwa wudu yang saya lakukan ini semata-mata karena Allah. Oleh karena itu meminta kepada Allah agar barokahnya wudunya itu nanti sampai hari kiamat. Apa barokahnya? Wajahnya menjadi putih pada saat di mana musuh-musuhnya Allah menjadi hitam, wali-walinya Allah menjadi putih. Minta kepada Allah. Wala tatruk lan ojo ditinggal sapa sira tahlilan lihiyati nyala-nyala jenggot al-kasifati kang kebal. Summa membekali kali iksil maswa sapa sira yadaka ing tangan sira al-yumna kang tengen. Summa membekali kali al-yusra baswa sapa sira ing tangan kang kiwa. Ma'al mirfaqaini bukan ila ya, ma'al mirfaqaini serta sikut luru ila ansofil adudain tumokomaring pertengahan lengan luru tumokomaring pertengahan lengan luru fa innal hilyata moko sesungguhnya pepais bil jannati dalam swarga iku tabluhu tumoko hilyah mawadi al-wudu'i pira-pira panggonane wudu mawadi al-wudu'i pira-pira panggonane wudu. Jadi kemudian membasuh tangan. Basuh tangan itu ma'al mirfaqaini dengan membasuh sikut, bukan ila.
bukan membasuh sampai ke sikut ini, bukan. Ini kalau begitu sampai gini namanya ilah, tapi dengan membasuh sikut, ya, terus sampai pertengahan al-adud lengan bagian atas, paham? Terus dibasuh sampai ke sini, apa? Nah, ini pertengahan apa namanya? Pertengahan al-adud. Kenapa? Agar supaya kita itu mendapatkan hiasan-hiasan surga secara sempurna. Apa ini? Insyaallah. Apa hiasan surga secara sempurna. Nah, kalau perlu seperti sering saya katakan, membasuh tangan dari sini, ya, terus sampai ke sini. Nah, sampai ke sini menyentuh telinga bagian belakang. Ya, perhatikan saya. Jadi basuh sini, melewati sikut, melewati lengan, terus diusapkan sampai ke sini. Bukan dibasuh, diusapkan. Nah, sini sampai di sini usapkan ke telinga. Yang kiri juga sama, sampai di sikut, terus di lengan, dilewatkan sampai ke telinga. Nah, apa? Sehingga apa nanti hiasan-hiasan surga itu nanti sampai ke situ. Ya, nah itu. Dan nanti pada hari kiamat, pada hari mahsyar, Allah akan melihat orang ini umat Muhammad atau bukan, orang ini umat Islam dari kalangan umat Muhammad atau bukan, dilihat dari wajahnya yang bersinar. Ya, perhatikan belakang, perhatikan. Ya, dari apa? Wajahnya, dari wajahnya yang bersinar. Semakin lebar sinarnya, semakin cukup kuat menjadi bukti bahwa itu adalah umat Muhammad. Sehingga kalau kita membasuh sampai ke sini, lurus sampai ke sini, kemudian tangan juga sama, nah, sampai ke atas, maka akan ada bukti yang kuat bahwa kita memang betul-betul umat Muhammad. Karena umat Muhammad itu nanti akan dibedakan dengan umat yang bukan umat Muhammad. Itu dibedakan dengan wajah yang bersinar, tangan yang bersinar, dan kaki yang bersinar. Ya, min asari wudu, daripada hasilnya wudu. Ghurrah, wajah yang bersinar. Al-muhajjalin, tangan yang bersinar, kaki yang bersinar. Ya, supaya kita itu betul-betul terbukti kuat dan terlihat betul sebagai umat Muhammad, maka kita dianjurkan melebarkan ghurrah. Melebarkan ghurrah dengan cara apa? Melebarkan sinar yang di wajah dengan cara ketika kita wudu melebarkan basuhan wudu sampai ke telinga. Nah, apa? Paham ini? Demikian juga supaya kita ini terlihat sebagai umat Muhammad yang tangannya bercahaya, maka panjangkanlah cahaya tangan dengan cara memanjangkan basuhan tangan dan basuhan kaki. Dipanjangkan sampai ke sini. Nah, kakinya dipanjangkan sampai pertengahan pertengahan asad, engkol, betis. Tangan dipanjangkan sampai ke pertengahan lengan, bila perlu sampai ke atas. Semakin lebar cahaya di wajah kita, semakin panjang cahaya di tangan dan kaki kita, maka semakin cepat kita akan diakui sebagai umat Muhammad. Insyaallah. Semakin lebar cahaya wajah kita, semakin panjang cahaya tangan dan kaki kita, maka semakin cepat nanti di mahsyar kita diakui sebagai umat Muhammad. Nah, nanti ada umat Muhammad yang nggak ketok sebagai umat Muhammad, apa itu nggak tahu, ya, akhirnya nggak ada cahaya wajah dan kakinya. Wakulan ucapo sapa sira inda muslimna ing dalem nalikane basuh tangan kang tengen. Allahumma du Gusti Allah akti mugi paringi panjenengan kita ingsun biyamini kelawan kanan tengen ingsun. Wahasib lan muga ngisab panjenengan ingsun hisaban kelawan hisab yasiron kang gampang. Wa idza husri shimal dalem nalikane masuk tangan kang kiwa. Allahumma Gusti Allah ini sesungguhnya ingsun iku a'udzu nyun keborok sapa ingsun bika kelawan panjenengan
antuk dia yen to paring panjenengan li ing ingsun kitab ingsun bisimali kelawan tangan ingsun au min wara idhri utawa ing dalam burine geger ingsun. Kita membasuh tangan yang sebelah kanan, berdoa Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berilah kitab saya, kitab catatan amal saya yang saya terima dengan tangan kanan saya. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah saya ya Allah dengan hisab yang ringan, hisab yang enteng. Ketika membasuh tangan yang sebelah kiri, Allahumma inni a'udzubika min an tu'tiyani kitabi bisimali au min wara'i dhahri. Ya Allah, saya berlindung kepada kamu ya Allah daripada Kau berikan kitab catatan amalku yang aku terima dengan tangan kiriku atau aku terima dengan punggungku. Suma mongko kari-kari istauib meratakan sapa sira roksaka ing sirah sira bil mashi kelawan musab bi antabulla kelawan yento neles-nelesi sapa sira biadaika kelawan tangan loro sira batul sikulan nepungaken sapa sira ruusa asabi yadikal yumna ing pira-pira pucuk-pucuke pira-pira drijine tangan sira al yumna kang tengen bil yusra kelawan tangan kang kiwa wa tadhu'alan yen nyalam sapa sira huma ing yadaika ala muqaddami roksi ing atas ngarti sirah wa tumiru lan liwatan sapa sira huma ing yadaka ilal qafatu kemaring cito suma mongko kari-kari tarudu balaken sapa sira huma ing yadaika ilal muqaddimati tumo kemarang ngarti sirah wa hadi mongko utawi nikilah ambalan iku marotun saambalan taf'alu agawe sapa sira dalika ing kono tulsiku dalika iku kono masku sarasa marotin kelawan telu pira-pira ambalan maka dari kalan kaya mukul sarasa marotin bisa iril a'dha'i ing dalam sekali pira-pira anggota badan. Setelah membasuh tangan kemudian mengusap ya. Itu yang belakang itu ngarepe sonaju sing di sini belakang ngarepe sonaju arep baju itu tahu sama baju hijau karena soal baju kamu sini nanti kenapa kok buyurnya hari ini ngono nah diam baik buku gak usah buku ya mana pelawe nah perhatikan sekarang mengusap rambut ya mengusap rambut itu ingat Imam Ghazali itu kalau kata kiai saya Imam Ghazali itu memang madhabnya madhab Syafi'i, tetapi dalam hal air toharoh dan berwudu Imam Syafi'i itu Imam Ghazali cenderung mengikuti Imam Malik. Maka nggak sama antara di sini dengan takrib misalnya nggak sama ya. Jadi Imam Ghazali itu memang madhabnya Syafi'i, termasuk ulama madhab Syafi'i, tetapi dalam hal wudu cenderung mengikuti madhab Imam Malik, terutama dalam mengusap rambut. Ya, perhatikan semua saya. Perhatikan semua. Kalau dalam madhab Syafi'i yang umum, mengusap rambut itu tidak perlu merata. Cukup kamu ambil 1, 2, 3 selesai. Tetapi dalam madhabnya Imam Malik yang diikuti oleh Imam Ghazali dalam hal ini, Imam Ghazali itu menganjurkan kita mengusap rambut dengan sempurna. Dengan apa? Dengan sempurna. Nah, sempurna bagaimana? Ini sanad mengusap rambut yang saya terima dari Abu Yasin Muhammad Al-Maliki. Itu begini, perhatikan saya. Ya, yang ini dua jempolan ini diletakkan di telinga. Kemudian yang sini ini disambungkan ke sini. Tahu kan ini? Jari tengah sambung, ya, jempolan di telinga. Ya, sambung begini. Dari sini ditarik ke belakang. Nah, belakang, kemudian ke depan. Ini satu kali. Tangan dimasukkan lagi ke air, ya. Kemudian telinga ditaruh di jempolan taruh di telinga. Kemudian ini, nah, kemudian diletakkan begini. Terus ditarik ke belakang.
kemudian ditarik lagi ke depan 1 kali, 2 kali. Pak, saya ulang ya. Jadi kamu basahkan tangan kamu, kemudian kamu letakkan telinga, letakkan jempolan di telinga, ya. Terus ini, perhatikan saya. Ya. Nah, saya ulang lagi. Ini diletakkan di air supaya basah, ya. Kemudian jempolan kamu letakkan di telinga. Kemudian ini disatukan, ini alas sobi ini ditemukan. Kemudian di sini ditaruh di depan rambut kepala, dipas di jabhah, di batuk, di kening, ditarik ke belakang. Nah, ini 1 kali. Kemudian kembalikan ke depan. Nah, ditarik ke belakang, kembali ke depan 1 kali. Ambil lagi, kemudian gini lagi. Nah, ambil lagi, terus ditarik ke belakang lagi, tarik ke depan lagi 2 kali, 3 kali seperti ini. Insyaallah. Wudu caranya mazhab Imam Malik. Mazhab Malik itu caranya seperti itu. Tetapi oleh Imam Ghazali justru malah dianjurkan kepada kita untuk seperti itu. Apakah kita harus seperti itu? Enggak. Kita cukup yang normal aja. Ya, basahkan manu gini. Paham ya? Itu. Bahkan 3 rambut pun cukup. Misalnya kamu takut sisirannya berantakan, cukup 3 rambut segini. Itu. Asalkan itu rambut yang masih di kepala. Soalnya apa? Kalau rambut yang bulan kepala tidak bisa. Misalnya sekarang rambut kamu panjang, ya, terus kamu celupkan di mana, di jeding, tidak bisa. Enak kamu sudah kayak mengono. Tidak bisa, harus diusap di tempat tumbuhnya rambut. Paham ini ya? Insyaallah. Nah, kalau mau sempurna seperti yang tadi saya lakukan, namanya sempurna. Jadi kalau mau sempurna seperti yang saya lakukan begini. Itu kalau mau sempurna. Sekali-kali kita itu wudunya sempurna. Ya. Sebagaimana kamu kalau berbuka inginnya sempurna. Ya, nasinya lengkap, jangannya lengkap, sambalnya lengkap, kerupuknya lengkap, terus kolaknya juga lengkap. Paham? Itu. Kalau kita berbuka ini lengkap, maka sekali-kali wudunya pun dilengkapkan. Nah, ini perhatikan ini cara berwudu dalam kitab Bidayatul Hidayah seperti itu. Ya, ini kalau saya katakan sanadnya wudu, sanadnya mengusap rambut yang saya terima dari guru saya seperti itu. Nah, mana tadi? Karena Masya Allah saya tekan mundur sudah segeran itu nama Kang Ismail bukan bisa tekan mundur. Wa kulan ucapa sapa sira Allahumma Gusti Allah. Allahumma Gusti Allah. Khusyi kula aturi mungkepi panjenengan, menutup panjenengan di ingsun. Bi rahmatika kelawan rahmatan panjenengan. Wa anzil lan kula aturi menurunkan panjenengan area ing atase ingsun min barokatika saking pira-pira keberkahan panjenengan wa adzilla lan mugi paring yup-yupan panjenengan di ingsun tahta dzilli arsika ing dalem ngisor-ngisori yup-yupane aras panjenengan yauma la dzilla ing dalem dinane ora ana yup-yupan iku maujud illa dzilluka angin yup-yupan panjenengan. Allahumma Gusti Allah harim mugi mengharumkan panjenengan sya'ri ing rambut ingsun wa basyari lan kulit ingsun ala nari ing atase neraka. Doa ketika membasuh rambut, Allahumma ghassini bi rahmatika, ya Allah tutuplah saya
tutuplah saya dengan kerahmatanmu ya Allah. Artinya penuhilah aku ya Allah dengan kerahmatanmu ya Allah. Wa anzil alayya min barakatika, turunkanlah kepadaku ya Allah barokahmu ya Allah. Wa adillani tahta dhilli arsyika, ya Allah berilah saya naungan ya Allah di bawah naungan arasmu ya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluka, hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah. Allahumma harrim sya'ri, ya Allah haramkan rambutku, haramkan kulitku, jangan sampai tersentuh api neraka. Sumama kau kari-kari insah Musa poso siro udunaika ing kuping luru siro dhahiran dhahirahuma, ya dhahiri udunaika wa batinahuma, lan ya batine udunaika, bimain kelawan banyu jadidin kang anyar, wa adhulan manjengaken sapa sira musabbihataika ing jari telunjuk luru sira fi soma khai udunaika ing dalem daun lurune telinga sira, wamsah lan sapa sira dhahira udunaika ing jabone kuping luru sira, bibatni ibhamaika kelawan jerone jempolan sira. Saya ulang, sumamangka kari insah sapa sira udunaika ing telinga luru sira, dhahirahuma iya jabane udunaika, wa batinahuma lan jerone udunaika, bimain kelawan banyu jadi kang anyar, wa kulan manjengaken sapa sira wa adkhil lan manjengaken sapa sira musabbihataika ing driji penuding luru sira fi samakhai udunaika ing dalem dua lubang telingane sira, wamsah lan sapa sira dhahira udunaika ing jabane kuping sira, bibadni ibhamaika kelawan jeruni jempolan sira. Nah, jempolan loro di sira. Kemudian mengusap telinga. Perhatikan cara mengusap, ya. Coba gini toh, ya. Ini namanya al-musabbihah, sababah. Masukkan ke dalam lubang telinga, ya. Masukkan begini. Sedangkan jempolan kamu ada di daun telinga, ya. Telinga yang bisa dilihat ketika kamu di depan itu namanya batin, ya. Jadi apa namanya itu? Yang di depan ini, yang di depan, misalnya kamu omongan dengan saya, terus kamu melihat daun telinga saya, yang kamu lihat itu adalah batin udunaika, dalamnya telinga. Sedangkan yang tidak terlihat oleh kamu itu namanya adalah dohir atau luarnya telinga. Loh kok begitu? Karena telinga kalau ditutup begini, ya ditutup begini, ya, yang kelihatan kan ini, ya apa enggak? Nah, ini menutupi yang dalam. Maka yang di sini namanya batin udunaika. Yang menutupi namanya dohir udunaika. Perhatikan saya. Cara mengusapnya itu, ini jari telunjuk kamu masukkan ke dalam lubang telinga, paham? Terus kemudian jempolan ini ditekankan di telinga bagian luar. Nah, begini, paham nih? Perhatikan. Nah, terus ini juga sama. Nah, paham? Terus diputar. Nah, ya, satu kali. Masukkan lagi, putar ke atas, ke bawah, satu kali. Masukkan lagi, putar ke atas, ke bawah, satu kali, 3 kali. Paham ini? Insyaallah. Paham ini? Insyaallah. Jadi jangan cuma gini-gini toh. Jangan. Lupa kalau nanti kemasukan air telinga, tidak apa-apa. Telinga itu ketika kemasukan air, pas kamu puasa misalnya, kemasukan air tidak apa-apa. Kenapa? Karena kemasukan airnya itu adalah karena kamu berwudu. Asalkan kamu nggak sengaja memasukkan air. Nggak terus blok-blok sampai wah, saja pun dimasukkan ke air gitu. Paham? Jadi dimasukkan begini. Nah, begini. Ini apa maksudnya? Supaya kita itu dalam hidup kita sekali-kali kita wudu itu dengan sempurna.
Allah telah menyempurnakan hidup kita dengan semua kenikmatannya disempurnakan. Oleh karena itu, tuntunan kepada kita apa tuntutannya? Kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Cara menyempurnakan apa? Menyempurnakan mulai bab toharoh sampai bab sholat, sampai terus disempurnakan. Mulai dari wudhu sampai wudhu lagi disempurnakan. Sempurna wudhunya, sempurna sholatnya, sempurna semuanya. Sholat wudhunya sempurna, sholatnya sempurna, puasanya sempurna, zakat hajinya juga sempurna. Nah, kita kan manusia Pak, serba kekurangan. Justru dengan kita manusia serba kekurangan, kita berusaha menyempurnakan. Apa ini? Insya Allah. Berusaha menyempurnakan ibadah. Kenapa? Karena kalau urusan bukan urusan ibadah, biasanya kita menuntut untuk sempurna. Itu urusan bukan ibadah. Maka urusan ibadah pun kita belajar untuk mengusaha untuk sempurna. Urusan ibadah kita belajar berupaya untuk apa? Untuk sempurna. Nah, paham ini? Insya Allah. Ketika wudhu sempurna, doanya dihafalkan tadi, dibaca ketika ngusap wajah, ketika basuh tangan, ngusap kepala, dibaca semua doa-doanya. Itu namanya apa? Menyempurnakan wudhu. Nah, ya sekali-kalilah dalam hidup kita ini wudhu dengan cara yang sempurna, mengamalkan kitab Bidayah Hidayah. Makanya para ulama ada yang istiqomah ngaji kitab Bidayah, hatam diulang lagi. Supaya apa? Supaya betul-betul bisa mengamalkan ibadah dengan berupaya untuk sempurna. Nah, wa kulan ucap sapa sira Allahumma nugus Allah ij'al kula aturi dadosaken panjenengan ingsun minal ladina saking pira-pira wong akeh yastami'una kang padha midhanget kabeh sapa alladzina al-qaula ucapan fayattabi'una mongko padha manut sapa alladzina ahsana ing bagus-bagusi al-qaul Allahumma Gusti Allah asmi kula aturi midhangetaken panjenengan ing ingsun munadiyal jannati ing kang undang-undang masuk surga bil jannati dalam swarga mal abrori serta pira-pira wong kang padha bagus kabeh. Jadi kenapa sih kita itu kok mesti mengusap telinga? Ya, kenapa sih kok basuh wajah sempurna, mengusap telinga itu dengan sempurna untuk mempersiapkan agar telinga kita bisa dengan jelas pertama, supaya telinga kita bisa dengan jelas mendengarkan pertanyaan malaikat tentang Nabi. Yang kedua, supaya telinga kita itu dengan jelas bisa mendengarkan sapaan baginda Nabi nanti di akhirat. Karena baginda Nabi akan menyapa kita, ya, menyapa kita dengan nama kita dan nama bapak-bapak kita. Ya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Siapa yang bisa mendengarkan itu? Orang-orang yang ketika berwudu menyempurnakan basuhan wudunya, menyempurnakan usap telinga dan seterusnya. Merekalah orang-orang yang bisa mendengarkan sapaan baginda Nabi. Paham? Itu. Baginda Nabi manggil dengan nama kita, ya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nah, maka kita kaget. Ya Rasul, dari mana kau tahu namaku? Dari mana kau tahu nama bapakku? Kata baginda Nabi, saya tahu siapa kamu dan saya tahu siapa bapak kamu, karena setiap malam Jumat engkau bersolawat dan salam kepada saya, diantarkan sholawatmu langsung oleh malaikat Jibril kepadaku, dan aku tahu siapa kamu. Jadi kalau malam Jumat kita banyak baca sholawat, maka sholawat kita itu diantarkan langsung kepada baginda Nabi oleh malaikat Jibril. Maka Nabi sangat kenal kita, sangat tahu siapa kita. Mau Nabi sangat kenal siapa kita, tahu siapa kita, tahu nama bapak kita. Kenapa? Karena kita sering baca sholawat. Yang ketiga, ya, ini supaya telinga kita itu bisa dengan jelas mendengarkan panggilan nama kita ketika di mahsyar nanti, ketika kita akan dihadapkan kepada mizan, sirat dan sebagainya. Sehingga kita bisa terjelas
Dipanggil kita dengan wahai fulan umat Muhammad, wahai fulan umat Muhammad. Telinga kita bisa jelas mendengarkan. Apa ini? Insyaallah. Ketika kita akan di mizan dan di sirat. Yang terakhir, mengapa kemudian telinga kita itu, ya, mengapa telinga kita usap? Agar supaya kita itu bisa mendengarkan panggilan malaikat yang memanggil kita untuk masuk surga. Tanda orang itu telinganya tidak bisa mendengarkan panggilan masuk surga, apa itu? Orang-orang yang telinganya tidak dipakai untuk berwudu. Jadi dipakai untuk mendengarkan tauhid, dan dipakai untuk mendengarkan bacaan darusan Al-Quran dan sebagainya. Sehingga telinganya tertutup, tidak bisa mendengarkan panggilan masuk surga, hanya bisa mendengarkan panggilan masuk neraka. Abu, nah ini, maka kita melakukan mengusap telinga dengan sesempurna mungkin seperti ini. Nah, masih sulit. Mana tadi? Maka di sini katakan Allahumma asmini munadiyal jannati jannah mal abror. Suma mengkoga kari insah musapa sapa sira raqabataka ing guru sira. Ingat loh ya. Kemudian Imam Ghazali menganjurkan mengusap leher. Paham? Ingat loh ya. Memang leher itu bukan termasuk rukunnya wudu. Tapi Imam Ghazali ini mengatakan bahwa leher itu termasuk sunnah untuk diusap. Apa? Jadi selepas mengusap telinga, yang pertama boleh menggunakan air yang baru untuk mengusap leher, boleh. Ya. Yang kedua menggunakan air di tangan, sisa mengusap kepala dan sisa mengusap telinga. Air yang basah masih di tangan ini digunakan apa? Mengusap leher, belakang dan depan. Apa? Kalau kiai saya menganjurkan, kalau kamu berwudu terus kamu nggak memakai pakaian atas, maka sekalian aja kamu usap leher, pundak, duanya kamu usap semua. Kenapa? Yang kamu usapkan itu adalah air yang mengandung barokah. Adalah air apa mengandung barokah, supaya barokah itu melebar kemana-mana, diusapkan di sini, di pundak, di dada, dan seterusnya. Karena yang diusapkan itu air barokah. Memang leher bukan termasuk rukun, betul. Nah, telinga juga gak termasuk rukun. Tapi mengusap telinga bagian ibadah sunnah, sunnah yang tidak boleh ditinggalkan. Apa? Mengusap kepala itu adalah rukun. Ke telinga itu tidak termasuk rukun, tapi termasuk bagian yang tidak boleh ditinggalkan kalau kamu mengusap kepala. Oleh karena itu leher juga sama. Gitu. Leher juga bukan rukun, sama dengan telinga. Maka Imam Ghazali menganjurkan kita mengusap leher. Nah, itu sama. Pertama supaya nur yang ada di wajah kita nanti pada hari mahsyar itu melebar sampai kemana-mana. Yang kedua barokahnya air wudu. Ya. Jangankan seorang alim, orang yang soleh, air sisa wudunya orang-orang seperti kita ini, ya, sisa wudu orang seperti kita ini ditampung, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit tertentu, itu jadi asbab kesembuhan. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu. Kalau ada orang yang sakit, maka usahakan meminta air bekas, air wudunya temannya, tetangganya, atau saudaranya, siapapun itu, asalkan kita menyangka dia orang yang soleh, ya, asalkan kita menyangka dia orang yang soleh, kemudian sisa air wudunya diminumkan, kalau nggak diminumkan diusapkan ke wajahnya orang yang sakit, itu asal kesembuhan. Paham ya? Apalagi orang-orang setingkat para ulama atau para aulia. Ini menunjukkan bahwa air sisa wudu itu adalah air yang mengandung barokah. Maka ketika diusapkan di leher, di pundak dan sebagainya, itu untuk melebarkan barokah.
Pak. Insyaallah. Dah. Wa kulan ucap sapa sira Allahumma dusi Allah fuka kula aturi buka panjenengan rokobati ing bulu ingsun minan nari saking neraka wa audu lan kebawrek sapa ingsun bika kelawan panjenengan minas salasili saking pira-pira rantai wal aghlali lan belenggu suma mengko gari-gari ingsil masuk sapa sira dijilaka ing sikil sira al-yumna kang tengen suma mengko gari-gari al-yusra kang kiwa ma'al ka'baini sertane kemiren luru wa khallilan nyala-nyalono sapa sira bihin siril yusra kelawan jari jentian kang kiwa asabi'a rijlika ing pira-pira jari-jarine sikil sira al-yumna kang tengen mubtadian hari kang wiwiti bihin siriha kelawan jari jentian al-yumna hatta tahtima sing mungkasi sapa sira bihin siril yusra kelawan jari jentian kang kiwa wa tudkhilan manjingaken sapa sira al asabi aing pira-pira jari-jari min asfala saking isor wa kulan ucap sapa sira Allahumma tu Gusti Allah sabbit kula aturi netepaken panjenengan qadami ing dalaman ingsun ala sirati ngatasi sirat al mustaqim ala siratil mustaqim ing atase siratal mustaqim ma aqdami ibadika sertane pira-pira lamaane pira-pira kaulane panjenengan as-solihina pira-pira kang saleh wa kadzalika wa kadilan koyo doa kakulu ngucap sapa sira inda musril yusra ing dalem nalikane masuk sikil kang kiwa Allahumma Gusti Allah ini sesungguhnya ingsun iku a'udhu nyun kebawrek sapa ingsun bika kelawan panjenengan antazilla yen to kepleset apa kodami delaman ingsun ala sirati ngatasi sirat binari ing dalem neraka yauma tazillu ing dalem dina dadi kepleset apa aqdamul munafiqina pira-pira delaman wong munafik wal musyrikina lan pira-pira musyrik kabeh. Kemudian membasuh kaki. Membasuh kaki ini diusahakan ya ma'al ka'baini beserta ya bukan sampai membasuh kaki dengan sampai ke atas melewati mata kaki. Tahu mata kaki? Tahu? Apa bos? Tiong. 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 Ya, sudah sampai tiong. Apa? Kiong. Kiong. Nah, membasuh kaki sampai ke keong. Ya. Paham ya? Sampai ke mata kaki. Ya. Itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Kelekanya sampai ke polo. Bukan sampai itu, bukan melewati. Ya melewati. Jadi ini misalnya di mata kakinya ya, terus kamu lewati ke atas. Jadi bukan sampai bukan. Sehingga masuk kaki gimana? Sampai ke supaya bisa melewati mata kaki. Membasuh kaki itu sampai ke pertengahan betis. Nah, sampai apa ke pertengahan? Ke pertengahan betis. Bukan sampai ke kiongnya, bukan. Bukan sampai ke keongnya, bukan. Ya, tapi ke atasnya lagi, atasnya keongnya. Paham? Ya, ya ini ya. Nah, itu namanya al-ka'baini, mata kaki. Kemudian dan ikobaini. Apa ikobaini? Membasuh kaki sampai juga di kaki bagian tumit. Ini berbahaya. Biasanya itu kadang-kadang orang itu karena memperhatikan mata kaki sampai tumitnya itu nggak kebasuh. Ya, sampai apa? Tumit itu tuh sini loh. Saya katakan nah ini, tahu kan? Ya, belum bisa. Ini ya, nanti kan. Belum bisa. Ya, ya wis. Jadi membasuh sampai ke tumit bagian belakang kaki, ya. Membasuh gimana? Sampai ke atas.
Kadang-kadang orang itu memperhatikan mata kaki sampai tumitnya agak terbasuh. Suatu ketika Nabi melihat seorang sahabat masuk ke masjid, di mana bagian tumitnya, kaki bagian belakangnya itu masih ada putih-putihnya. Yang depan basah semua, yang atas basah semua, tinggal yang belakang di kaki bagian belakangnya itu masih putih, terlihat warna putih, menunjukkan belum dibasuh. Nabi panggil, sini kamu, ditegur oleh Nabi. Kamu wudunya belum sah, sekarang kamu wudu lagi. Kalau kamu wudu, usahakan sempurna basuh kakinya. Bagian al-iqab itu juga, al-aqab itu juga kamu basuh juga. Bagian tumit, bagian belakangnya kaki itu kamu basuh juga. Ini menunjukkan bahwa namanya rukun, basuh kaki rukun, dan rukun harus merata keseluruhan. Disempurnakan rukunnya. Paham ya? Jadi basuh kaki yang bagian belakang itu jangan sampai ketinggalan. Dibasuh, disiramkan. Ya, itu jangan karena menjaga mata kaki sampai kemudian bagian belakang nggak terbasuhkan. Ya tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Amin ya. Nah, kemudian wa khallil bikin siril yusra. Ya. Kemudian menyela-nyelai sela-selanya jari-jari kaki, di sela-selai supaya air itu merata. Dengan apa? Di sela-selai dengan jari ini. Apa namanya ini? Kelingking, jentian, binsir, wusta, sababah, ibham. Yang ini apa? Hinsir. Ya, itu. Jadi hinsir yang kiri ini dimasukkan ke antara jari-jari kaki. Dari jari kaki yang kanan terus sampai hinsir yang bagian kiri. Untuk yang atas, yang bawah cukup ini jari kaki, tangan kamu masukkan begini dari bawah. Paham? Supaya apa? Supaya yastau'ib merata air masuk ke dalam sela-selanya kaki. Karena kaki tangan, jari kaki itu berbeda dengan jari tangan. Kalau jari tangan bisa bergerak bebas, begar karepe dhewe. Tapi kalau jari kaki kadang-kadang tertutup. Paham? Orang-orang yang misalnya orang-orang yang tidak biasa memperhatikan jari kaki ketika berwudu. Ini bisa saja air tidak sampai masuk ke sela-sela jari kaki. Maka supaya air itu masuk ke sela-sela jari-jari kaki, kemudian kita masukkan jari-jari kita. Paham ini? Insyaallah. Supaya membasuh kaki itu bisa sempurna. Nah, itu. Kemudian berdoa, Allahumma sabbit qadami ala sirat, ya Allah, tetapkanlah kaki saya ketika saya menapak jembatan Shiratal Mustaqim beserta dengan kaki-kakinya hamba-hambamu yang soleh. Ketika membasuh kaki yang kiri, berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya meminta perlindungan kepada kamu ya Allah daripada antazillah, saya terpeleset ya Allah. Saya berlindung daripada kaki saya terpeleset ya Allah, daripada terpeleset ketika memapak jembatan Shiratal Mustaqim yang akan mengakibatkan saya jatuh di neraka. Di mana pada hari itu adalah hari banyak sekali orang terpeleset, orang terpelanting, yaitu kaki-kakinya orang-orang munafik dan kaki-kakinya orang-orang musyrik. Doa ini kamu hafalkan, ya, dicatat, dihafalkan, kemudian diamalkan semampu mungkin supaya kamu mendapatkan titel ilmu yang manfaat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.